Halo ITERA Friends, kembali lagi ke podcast Tera nih ya teman-teman. Tentunya yang paling ditunggu nih sama ITERA Friends. Dan tentunya podcast Tera kali ini berisi tentang informasi yang menarik dan sangat-sangat bermanfaat nih bagi ITERA Friends. Betul, dan kali ini di podcast Tera kamu ditemenin sama aku Alia Divani dan juga dan aku Rangga Brema Pranginangi. Dan tentunya nih ya Alia, kita gak sendiri. Betul. Kita pastinya bareng narasumber yang sangat-sangat luar biasa dan tentunya sangat-sangat keren nih. Boleh dari abang-abangnya nih perkenalan diri dulu nih Bang ke teman-teman ITERA. Oke, perkenalkan saya Farizal Amri dari Teknik Elektro angkatan 2022. Oke, saya dari Sidik Ahmad Khalid dari Elektro angkatan 21. Oke, Bang Sidik dan juga Bang Fahri ya. Oke, gimana kabarnya hari ini nih Bang? Alhamdulillah baik. Lumayan Baik ya. sedikit Apa tuh? agak sedikit kurang sehat sih sebenarnya. Oh iya ya, Lagi musim ya. ya kelihatan Pancaroba, sih. Apalagi betul. sekarang juga di luar lagi ini ya, lagi mendung dan udah rintik-rintik. Betul. Ya. Oke, Abang Fahri dan juga Bang Sidik nih dari Kukang IVI ya. Perwakilan Kukang IVI untuk podcast Tera pada kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan ya Rangga ya, kita mau nanya-nanya dulu nih sedikit tentang Kukang IVI sendiri itu apa sih? Siapa tahu ITERA Friends di luar sana pada penasaran kan sama Kukang IVI itu apa gitu. Boleh dong dijelasin gitu. Oke, mungkin dari saya yang jawab ya. Sebenarnya Kukang IVI itu sendiri sebuah komunitas yang ada di ITERA yang mana itu tuh fokusnya ke kendaraan listrik. Yang mana EV itu sendiri kan artinya electrical vehicle ya. Jadi Kukang ini fokusnya ke kendaraan listrik. Gitu. Berarti nih ya, Kukang EV ini tuh khususnya itu kendaraan listrik ya Bang berarti ya. Oke, mungkin boleh nggak sih Bang ceritain gimana awal terbentuknya atau gimana sih apa sih motivasi dari teman-teman tim Kukang EV sehingga bisa terbentuk nih Kukang EV ITERA ini gitu Bang? Oke, mungkin kalau untuk sejarah dari Kukang sendiri ya, mungkin kayak menarik banget ya kalau ngomongin sejarah. Itu agak tarik mundur ke belakang dari abang-abang dan juga teman-teman dari Kukang yang sebelumnya itu dari angkatan 18 dan juga 19. Nah, dari beliau ini sebenarnya tuh udah banyak proyekannya sebelumnya. Jadi sebelum ke Kukang mereka ini beliau-beliau abang-abang ini itu tuh sudah banyak melakukan sebuah proyek kayak smart bike terus ngelakuin beberapa proyekan yang lain. Terus di akhir masa mereka tepatnya di tahun 2022 mereka ini pengen ninggalin sesuatu ke ITERA ke adik-adiknya gitu loh untuk bisa diterusin gitu yang berkelanjutan. Nah, karena mereka juga basicnya tertarik gitu ya ke kendaraan, dibuatlah komunitas ataupun sebuah mahakarya lah ibaratnya, yaitu Kukang EV ITERA. Oke, mungkin beberapa bulan yang lalu ataupun tahun lalu kita tuh mendengar ya Alia, tim Kukang EV ini mengikuti kompetisi ataupun kontes ya di Mandalika. Iya, dan itu tentunya gimana tuh? Iya, gimana tuh Bang bisa sampai tuh ataupun informasi dari mana sih didapat sama tim Kukang EV sehingga sampai ke sehingga bisa ikut berpartisipasi nih di Mandalika kemarin dalam kompetisi SEM atau Shell Eco Marathon, benar kan Bang ya? Ya, nah itu gimana tuh Bang? Oke, mungkin bisa saya yang jawab ya. Oke. Mungkin awalnya itu sebenarnya Kukang EV itu minat dari kompetisinya itu ke KMHE 2022 di awal pembentukannya. Namun ada sedikit problem dan masalah jadi nggak dapat kesempatan untuk berkompetisi di KMHE 2022. Kemudian ya karena masih ada rasa dari penasaran itu, kemudian dicari kompetisi sejenis KMHE itu. Akhirnya ketemulah ternyata Shell Eco Marathon di 2023 itu di tahun berikutnya itu diadain di Mandalika untuk 2 tahun ke depan. Akhirnya ngelihat potensi kompetisi itu ada hadir, kita usahain untuk datang di kompetisi itu. Oke, itu persiapannya gimana tuh waktu di tim internasional itu? Untuk di yang pertama ya, yang Shell Eco Marathon yang pertama itu persiapannya luar biasa banget. Kita masih belum ngoprek, belum ngebangun mobilnya di dalam ITERA, masih di kontrakan-kontrakan abang-abang. Kemudian kurang lebih dari pembuatan mobilnya itu selama dari sekitar November 2022 sampai mau perlombaan itu di sekitar Juli 2023 seperti itu sih.
Wah, berarti persiapannya ini sangat-sangat lama banget iya. ya Bang, Betul, butuh sangat waktu betul. dan tenaga ya. Iya. Dan tentunya teman-teman dari tim Kukang juga rela nih waktu dan materinya itu buat Kukang EV ini. Iya, karena kan ngebuat kayak gitu kan butuh trial error yang nggak Oh cukup iya, sekali benar. 2 kali kan. Iya. Nah, kalau misalkan untuk bahan apa dari produksi sendiri gitu ya, keunggulannya apa tuh dari produk yang dibuat? Produk sendiri yang pertama sesuai dengan kompetisinya ya, kehematan dari energi yang digunakan kan dia hemat energi. Kemudian yang kedua yaitu kita untuk berkompetisi di Shell Eco Marathon itu perlu yang namanya strategi. Strateginya itu berupa setelah kita membangun mobil dengan sangat efisien, itu gimana sih kita berlomba ngejalanin mobilnya supaya tetap efisien gitu kan. Yang pertama itu kita butuh yang namanya desain yang sangat aerodinamis. Kita ngedesain aerodinamis. Yang kedua itu dari bahan-bahan mobilnya sendiri. Kita gunain bahan-bahan yang bener-bener lightweight. Kita usahain bener-bener dia pokoknya beratnya itu sangat minim. Kemudian dari pemilihan drivernya sendiri. Di regulasi itu kalau nggak salah drivernya itu minimal beratnya itu kurang lebih 50 kg kan. Kita cari driver yang bener-bener full peripheral tuh di beratnya kurang lebih segitu. Kemudian yang terakhir yang paling menarik ini, mobil kita ini dilengkapi dengan sensor-sensor. Oke. Sensor-sensor ini untuk apa? Untuk ngebaca gaya mengemudi dari driver kita. Misalnya dia ngeremnya di meter keberapa, kemudian dia narik gas atau throttle-nya seperti apa gitu. Jadi gaya berkendaranya diketahui supaya bisa kita analisis dan kita lebih improvisasi lagi gaya berkendaranya supaya didapatkan efisiensi yang lebih gitu. Oke, itu nama mobilnya apa tuh kalau boleh tahu Bang? Kalau sekarang IQ Proto 2.1. Oh, Iku Proto tuh. 2.0 maaf. Oke. Oke, tadi tuh udah dijelasin ya Bang keuntungan dari mobil yang baru. Ada nggak sih Bang perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya gitu yang membuat mobil prototipe yang kali ini tuh bisa lebih bagus ataupun lebih efisien nih digunakan untuk ikut dalam kontes-kontes gitu Bang? Ya, yang pertama kita dari belajar mobil yang di 2023 kemudian kita improvisasi di 2024. Yang pertama itu ada dari berat mobilnya sendiri kita usahain seringan mungkin lagi. Itu kemarin kita bisa selisih 2 atau 3 kg. Ya emang kelihatannya kecil gitu kan improvisasi itu, tapi sangat berpengaruh. Kemudian dengan berat yang kita kurangin itu kita juga memangkaskan kalau gitu bahan-bahannya. Dari mulai seat belt kita ganti, kemudian pemilihan bodinya kita ganti juga seperti itu. Kemudian juga dari controller untuk penggeraknya juga kita improvisasi lagi seperti itu sih. Oke, kalau untuk peran teknologinya sendiri nih yang ramah lingkungan di mobil Iku Proto 2.0 ini apa gitu Bang? Boleh dijelasin? Hemat gimana? Untuk peran teknologi ramah lingkungannya seperti apa untuk mobil ini? Gitu. Peran teknologi ramah lingkungan ya kita bisa kalau bahas ramah lingkungan kan berarti kita nggak meninggalkan footprint ya atau zero footprint carbon footprint kan dimana kita nggak meninggalkan jejak karbon dari mulai desain kemudian pengembangan hingga pengaplikasian dari alatnya. Saya memandang dari pengaplikasian perencanaan dari mobil yang kita buat ini sama sekali tidak meninggalkan carbon footprint itu sih. Oke, berarti bisa kita lihat ya Alia, ternyata mobil prototipe kali ini tuh dapat mengurangi nih gas emisi ataupun gas-gas beracun yang bisa menyebabkan gas rumah kaca ya Bang. Betul. Tentunya. Oke, mungkin dalam pengaplikasiannya ataupun upaya untuk menciptakan dari pengurangan gas emisi tadi pastinya ada tantangan kan Bang, apalagi pembuatan segala macamnya itu. Untuk dari tim Kukang EV sendiri ada nggak sih tantangan tersendiri ataupun yang benar-benar sulit untuk dilupakan nih tantangannya dalam mengembangkan kendaraan listrik ini gitu Boleh Bang? dijawab sama Bang Fahri dulu. Oh iya. Boleh. Sebenarnya kalau tantangan ya mungkin karena kita kan bentuknya komunitas, jadi menyatukan banyak pikiran gitu. Jadi ya banyak ide-ide yang perlu kita satuin gitu dan
kita juga melewati beberapa tahapan lah untuk mencapai sebuah ide tersebut gitu. Jadi kadang beberapa tuh komunikasi yang sorry Kak, boleh dulu nggak Kak? Boleh. Oke. Mungkin ada nggak sih Bang tantangan tersendiri sehingga mungkin ada nggak sih tantangan tersendiri yang harus dihadapi nih sama tim Kukang EV untuk mengembangkan kendaraan listrik ini gitu Bang? Oke, mungkin karena kita bentuknya komunitas ya, jadi banyak sekumpulan banyak orang gitu. Jadi tantangan kita tuh ada di komunikasi gitu. Jadi kadang beberapa kan mungkin salah satu contohnya ya, dikasih contoh mungkin dalam menentukan sebuah ide misalnya kayak inovasi yang ada di kita gitu. Salah satunya itu pintu unibody yang kemarin. Pintu unibody kita itu salah satu inovasi dari kita itu menyatukan banyak ide gitu. Jadi sempat berdebat lah untuk itu. Cuman kan dari hasil-hasil yang telah kita diskusikan itu kan tentu membuahkan hasil yang lumayan bagus gitu. Tadi kan udah dijelasin nih Bang tantangan-tantangan. Salah satunya kan tadi komunikasi nih di antar tim. Nah, ingin bertanya juga nih Bang dari kita, aku dan Alia itu terkait gimana sih cara mengatasi komunikasi tersebut, di mana kan tim Kukang ini bukan hanya dari satu program studi ya di ITERA. Banyak yang aku lihat itu ada teknik fisika juga, ada dari informatika juga, elektro juga. Nah, itu gimana sih Bang mengatasi tantangan di komunikasi tersebut gitu Bang? Mungkin saya jawab ya. Kalau mengatasi tantangan yang pertama kita kan karena permasalahan kita komunikasi itu ya tentunya kita bagusin komunikasinya dengan apa? Mungkin kita punya treatment tersendiri gitu loh untuk mendekatkan antar anggota. Karena kan kita di sini basicnya untuk berkompetensi ya untuk bidang keahlian. Jadi kadang kita tuh bukan kayak struktur kepanitiaan gitu kan yang banyak ketemu kayak gitu. Kalau di bidang kompetensi dan keahlian ini nih kadang tuh pusing gitu. Bahkan kadang ngomong salah dikit misalnya lagi pening banget gitu, itu benar-benar bikin capek gitu, ibaratnya bikin hati enak lah ibaratnya. Nah, mungkin untuk mengatasi komunikasi yang sedikit bermasalah tersebut misalnya seperti contoh itu kita tuh bisa ngatasin dengan kumpul-kumpul di luar, misalnya dengan bakar-bakar, terus dengan intinya menjalin komunikasi untuk lebih baik lah. Bonding ya sesama mendekatkan anggota. diri satu sama lain. Oke, kalau tentang abang nih berdua dari Kukang EV sendiri nih, pandangan kalian tuh tentang masa depan transportasi berkelanjutan dan peran yang ingin diambil dari tim Kukang EV sendiri itu dalam hal ini tuh apa gitu? Oke, terkait dengan kendaraan berkelanjutan itu kan beberapa tahun ini cukup masif ya kendaraan listrik hemat energi, kendaraan listrik seperti itu kan, dimana sayangnya belum dibarengi dengan infrastruktur yang memadai, kemudian sistem pembangkit di bagian hulunya yang masih menggunakan energi-energi fosil. Diharapkannya ya dari kami segera untuk beralih ke energi baru terbarukan seperti itu. Kemudian juga kami besar harapan bisa berkolaborasi bersama dengan para manufaktur atau vendor-vendor yang bergerak di bidang-bidang kendaraan listrik seperti itu, di mana bisa ikut bersama membangun dan merencanakan kendaraan listrik yang benar-benar dari tahap perencanaan, manufaktur hingga pengaplikasiannya itu benar-benar tidak meninggalkan carbon footprint sama sekali, seperti itu sih. Oke, tadi kita udah cerita dari awal gimana terbentuknya Kukang EV, kita udah nanya, kita udah nanya inovasi-inovasi, kekurangan ataupun apa tantangan di tim Kukang EV itu. Betul. Nah, mungkin boleh nggak sih Bang ceritain cerita unik gitu pas kalian ke Mandalika kemarin? Pasti banyak nih teman-teman dari ITERA Friends nih ya, penasaran banget nih gimana cerita di Mandalika, atau ada nggak sih cerita-cerita unik? Mungkin boleh juga nanti disambung nih Bang, cerita unik pas pembuatan atau kayak ada perdebatan kah sehingga harus bangun bonding lagi nih gitu. Boleh nggak Bang diceritain sedikit? Oke, mungkin izin cerita ya. Oke. Mungkin kita itu cukup dikejar-kejar waktu ya, dimana proses pembuatan untuk kompetisi Selekom Marathon 2024 kemarin itu kurang lebih di 3 bulan terakhir sebelum perlombaan gitu.
dari kendaraan yang benar-benar belum siap sama sekali gitu. Jadi kami menentukan dari controller, terus kemudian ngedesain ulang bodi, kemudian juga nyiapin kaki-kaki atau suspensinya yang seperti apa supaya lebih kuat lagi gitu. Nggak lupa juga untuk ngurangin berat dari kendaraannya. Seperti itu sih. Terus kan karena ya dari persiapan-persiapan itu seperti contohnya kita nyiapin controller itu, controller banyak sekali yang meledak gitu, berkali-kali meledak. Terus juga ya kayaknya setiap minggu itu kami tidur di lab mungkin ya. Ini apa itu namanya? Nginep di lab gitu. Terus juga terkait juga soal pintu unibody kemarin itu. Jadi kan gini, di kompetisi Seleco Marathon itu diharuskan driver itu bisa keluar dalam waktu 10 detik dari kendaraan yang kita buatkan. Dimana ketika terjadi kondisi emergensi itu bisa cepat-cepat keluar kan gitu. Jadi kami sempat berpikir gimana caranya mendesain pintu yang sefleksibel mungkin, memudahkan mobilisasi dari drivernya seperti itu kan. Ya cukup berdebat panjang, saling emosi gitu kan. Akhirnya kemarin tuh nyiptain desain pintu yang namanya desain pintu unibody gitu kan. Jadi pintunya benar-benar terhubung dengan bodinya gitu, nggak terpisah, nggak ada engselless sama sekali seperti itu. Dan kemarin juga alhamdulillah dapat A+ dari tim inspeksi bahwa desain dari pintunya itu sangat inovatif sekali seperti itu sih. Terus juga kemarin pas keberangkatan sangat lucu banget, sempet berkali-kali ketinggalan di tol tim-tim yang lagi ini di rest area gitu kan. Tiba-tiba nelpon, oh belum naik ke dalam bis gitu. Jadi ketinggalan sih. Oke, berarti unik-unik banget Iya, ya ceritanya ada pas momen perjalanan. unik, momen lucunya ya. Lucu banget nih. Oke, mungkin kemarin ke Mandalikanya itu dibayarin ya bang, atau kayak ada vendor gitu buat ongkos ke sananya gitu? Untuk ke Mandalika itu 100% disupport oleh ITERA. Wah, keren banget ya, ternyata kampus kita juga sangat suportif Iya, nih. betul. Melihat berkompetisi kan iya, bener mahasiswanya banget, sama Al. mendukung. Oke, setelah kita baca juga ya bang di web ITERA, web yang lain juga nih berita-berita itu di SEM itu atau Seleco Marathon itu terdiri dari 80 tim ya bang? 80 tim dari 14 negara ya? Iya, betul. Itu gimana tuh bang cerita uniknya? Atau kayak gimana rasanya tuh bisa bertemu sama 14 negara lain? Satu negara aja kayak udah deg-degan gitu. Iya bener apalagi banget, 14 kita di negara. ITER aja udah deg-degan ya Al. Ini udah berkompetisi dengan negara-negara lain, itu gimana tuh bang rasanya? Coba diceritain. Ya ada cukup asiknya, ada momen awkwardnya dan masih banyak lagi lah. Salah satu contohnya kayak kami kemarin tuh ngobrol sama orang India kan. Dengan keterbatasan bahasa Inggris kami yang ya kurang memadai lah bisa dibilang. Terus ngobrol sama orang India, ternyata cara aksen berbahasa Inggrisnya berbeda gitu. Jadi ya sama-sama minta maaf kami dan dia karena sama-sama nggak paham gitu sih. Terus kemudian cukup berbahagia itu di kompetisi itu bahwa saling suportif ya tim-tim yang lain. Seperti misalnya ketika kami nggak punya salah satu spare part gitu, kami datang ke tim, nggak memandang negaranya, nggak memandang asal daerahnya gitu. Ketika kami datang, mohon maaf ada alat ini enggak atau ada alat ini enggak, seperti itu. Mereka dengan antusias gitu nge-support kita, ngebantu kita kalau emang bener-bener ada. Sampai kadang mereka menawarkan bantuan secara tenaga gitu untuk ngebantuin tim kita, seperti itu sih. Sangat luar biasa memang suportivitasnya. Keren banget ya berarti ya ketika di sana disupport, terus ketemu teman-teman yang memang antusias ya sama kegiatan kalian gitu, dan juga membawa nama baik ITERA ya tentunya di kancah internasional gitu. Mungkin boleh sama abangnya berdua mempromosikan tentang Kukang EV sendiri gitu kepada ITERA Friends supaya mereka nggak penasaran lagi, supaya mereka lebih tahu lagi. Siapa tahu dalam waktu dekat ini kan ada oprek gitu kan, mereka mau join gitu. Mungkin dari aku yang nyampein buat teman-teman terkhusus mahasiswa Institut Teknologi Sumatera dari seluruh program studi dan fakultas, boleh banget buat join Kukang EV ITERA karena kita dalam
waktu dekat-dekat ini sampai beberapa hari ke depan itu masih open recruitment untuk tim teknikal. Jadi ada 2 divisi di kita itu, ada divisi mechanical body dan material dan electrical dan programming. Jadi silahkan teman-teman yang memang berminat terus hobi gitu. Nggak harus apa sesuai dengan program studinya. Kalau memang teman-teman memang punya hobi terus minat ke arah sana boleh banget buat join. Oke, jangan lupa ya Itera Friends untuk daftar nih ke Kukang IV. Jangan mau kalah, kita juga mau daftar kan? Kita mau daftar juga. Tadi kemana Instagramnya? Instagramnya @iterakukang. Itera Kukang. Oke, nanti terima kita ya Bang di Kukang IV. Kita Boleh. daftar juga soalnya. Oke, tadi kita udah promoin nih ada open recruitment dari Kukang IV. Mungkin boleh nggak sih Bang kasih pesan buat Itera Friends, apalagi nih jiwa-jiwa Itera Friends masih muda-muda banget. Iya, mahasiswa gimana caranya bisa biar bisa kayak kayak abang-abang yang di depan biar kita. jadi mahasiswa yang istimewa ya. Ya bener banget Al. Gimana sih boleh dikasih pesan ke Itera Friends atau kayak motivasi gitu Bang, biar di jiwa muda mereka atau di usia muda mereka itu bisa produktif dan ingin berkecimpung gitu ya, dalam inovasi teknologi bener seperti banget Kukang IV. Bang. Oke. Mungkin pesan buat teman-teman ya, khususnya mahasiswa ITERA, didalamin lagi lah minat untuk riset teknologi gitu, riset pengembangan dan teknologi. Karena yang saya lihat di ITERA ini mungkin mayoritas tuh kurang ke arah sana gitu. Jadi tolong mungkin bisa didukung dengan ormawa-ormawanya, terus dengan organisasi-organisasi yang menghimpun dengan meningkatkan gitu dari riset teknologi di bidang masing-masing gitu. Karena kan nggak harus dari teknik nih, dari sains, dari FTIK juga kan bisa gitu untuk pengembangan riset teknologi. Apalagi yang berhubungan dengan energi berkelanjutan gitu. Oke, kalau dari Bang Sidik sendiri? Mungkin udah cukup banyak ya terkait dengan organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang inovasi. Salah satunya mungkin dari teman-teman kita Swarna Karsa, terus kemudian Saibatin, kemudian juga ada Adinata Proto juga yang bergerak dengan di tim mobil hemat energi juga, kemudian dia tapi di bidang bermesin konvensional seperti itu. Mungkin kalau dari saya ditingkatin lagi terkait dengan komunikasi atau kolaborasinya sih antar nggak cuma di antar komunitas tapi juga antar mahasiswa per mahasiswa, kemudian mahasiswa satu angkatan A dengan angkatan di atasnya, kemudian dari mahasiswa prodi A dengan prodi lainnya, kemudian juga antar fakultas seperti itu sih. Karena saya lihat ITERA ini untuk mahasiswanya sangat belum bisa ngebangun komunikasi yang baik gitu. Diharapkannya antara komunikasi yang baik memicu kolaborasi yang baik sehingga bisa meninggalkan implementasi yang baik juga, seperti itu sih dari saya. Jadi itu ya ITERA Friends ya, pesan dari closing statement juga dari Bang Fahri dan juga Bang Sidik ya untuk ITERA Friends di luar sana. Siapa tahu bisa memanfaatkan teknologi-teknologi gitu kan, seperti Kukang IV sendiri gitu, supaya bisa memajukan terkhususnya kampus kita ya ITERA di kancah internasional di dalam teknologi gitu. Oke, boleh ya ITERA Friends nanti diterapin nih apa yang udah disampaikan sama abang-abang yang di depan kita ya Al. Betul. Gimana dari diri kita sendiri dulu nih ITERA Friends. Harus memulai dari diri kita sendiri dulu untuk bisa maju dan bergerak terus maju. Bener kan Al? Benar. Oke, kalau gitu kita kesempatan yang istimewa banget ya bisa ngobrol bareng Bang Sidik dan Bang Fahri di podcast Era pada kali ini. Dan kalau gitu kan tadi udah ngobrol banyak, kita akhiri ya sesi podcast Era pada terasa hari ya, ini. Al. Karena Saking serunya ya. Kita Saking serunya ngobrolnya nggak enjoy kerasa. banget, gak kerasa Iya. ya. Udah berapa menit kita ngobrol. Kalau gitu ya ITERA Friends, sampai jumpa di next podcast Era selanjutnya. And see you, bye.